Kenapa saya mulai usaha agribisnis ini? Tentunya dengan pendekatan yang sangat simpel, bahwa populasi terus bertambah, hunian terus bertambah, pasti akan memerlukan pasokan pangan. Halo Hitsco Lovers, jumpa lagi di Hitsco TV. Saya dengan Dimas Wikan Pramudito, owner dari DW Farm. Kami berlokasi di Desa Cibunar, di Parung Panjang, dengan lokasi luasan 4,5 hektar di agrofarming, dengan konsentrasi di buah-buahan. Dan juga kita memiliki perikanan dengan konsep pengembangbiakan melalui bioflok. Kita mulai DW Farm di Januari 2021. Waktu itu idenya simple, kita melihat adanya kebutuhan untuk pasokan sayur-mayur, buah-buahan, dan juga perikanan, pangan. Itu karena lokasi kita di Parung Panjang menjadi daerah yang juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya kota satelit seperti BSD dan Alam Sutera. Pada waktu kita mulai, jadi kita melakukan land clearing, kita memutuskan untuk memanfaatkan kontur, karena dengan memanfaatkan kontur, jadi kita trap-trapnya itu tetap kita pertahankan, dan itu membuat untuk pada saat kita melakukan penyiraman itu juga sangat terbantu karena adanya gravitasi. Terus untuk mappingnya sendiri, DW Farm waktu itu bekerja sama dengan salah satu unit usahanya dari IPB. Nah, di situ untuk pemetaan lokasi, kita mematok juga untuk zona tanamannya, dan juga kita melakukan soil test. Jadi soil test itu mencakup unsur hara yang ada di daerah kita seperti apa, terus juga kita melakukan topografi, di mana melihat ketinggiannya, terus dicocokkan dengan jenis tanaman apa yang sesuai. Nah, dari rekomendasi tersebut kita putuskan ada 4 konsentrasi buah-buahan di DW Farm. Yang pertama adalah durian. Kita punya durian musangking dan durian bawor. Jumlahnya itu 200 pokok tanaman. Musangkingnya 160, sisanya durian bawor. Kita punya klengkeng. Klengkeng juga sekitar 200 pokok tanaman. Terus kita punya jambu kristal merah. Nah, ini cukup unik karena jambu kristal merah masih jarang ya. Dan kita juga punya kelapa kopior. Nah, kita juga memiliki unit usaha di perikanan. Perikanannya DW Farm itu kita menerapkan metodologi bioflok, lalu kita pakai greenhouse, dan kita punya 34 kolam di perikanan kita. Kita memproduksi ikan nila merah. Jadi di ikan perikanan kita setiap 2 bulan kita melakukan panenan. Kita rolling seperti itu, pengaturan untuk pemanenannya. Dalam tempo 2 bulan itu panenan kita mencapai 2 ton. Dan itu alhamdulillah sudah terserap habis. Kita menjual kepada direct sales, kepada pemukiman di sekeliling kebun kita. Lalu kepada pasar tradisional, kita juga merambah ke pasar modern juga. Dan kita alhamdulillah sudah masuk ke restoran dan kafe yang ada di daerah Parung Panjang sampai juga di daerah Serpong. Alhamdulillah untuk DW Farm kita sudah panen
Jadi kita sudah panen perdana tuh akhir tahun lalu tuh kelengkeng. Jambu kristal juga kita sudah panen. Saat ini kita menunggu panenan yang lain termasuknya durian dan juga alpukat. Kita juga memiliki alpukat Miki. Nah, untuk jaringan distribusinya sendiri kita menjual untuk yang direct sales kepada para pembeli yang di sekeliling perkebunan kita. Terus kita juga masuk ke pasar modern. Jadi kita sudah masuk ke jaringan supermarket modern. Berikutnya juga untuk jumlah karyawan. Jumlah karyawan DW Farm itu untuk di perkebunan kita ada 6 orang. Untuk di perikanan kita ada 4 orang. Jadi total ada 10 karyawan. Dan ada support function seperti keamanan dan security. Dan juga admin dan termasuknya marketing. Dunia pertanian dan perkebunan itu erat banget sama waktu gua kecil. Jadi bokap itu bekerja di salah satu perusahaan nasional, kala itu nasional, tapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah merambah ke perusahaan yang TBK. Nah, dari kecil sudah erat dengan perkebunan, dengan pertanian. Orang tua saya juga berasal dari Solo dan berkuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknologi Pertanian dan juga kalau ibu di Fakultas Pertanian. Jadi dunia pertanian itu sangat erat dengan kehidupan kami. Nah, secara pribadi walaupun sebagai banker dan investment gitu ya, katakanlah banking dan banking and finance, saya melihat opportunity dan juga saya melihat bahwa selain daripada aspek komersilnya, kita membangun sesuatu yang memberikan value. Jadi artinya dari land yang idle ternyata bisa ditumbuh kembangkan menjadi suatu hal yang sangat noble, suatu hal yang sangat bernilai, dan itu kita memberikan options atau pilihan untuk buah-buahan lokal dengan kualitas yang baik, dengan kesegaran yang bisa diadu dengan buah-buahan impor katakanlah, karena tentunya dengan buah lokal periode dari saat kita panen sampai itu diterima konsumen itu durasinya pasti jauh lebih pendek dibanding buah impor. Lalu di perikanan kita juga memberikan pilihan bahwa dengan metodologi bioflok atau metode bioflok, ikan kita lebih higienis. Kadang orang makan ikan, ini ada bau tanahnya, ini ada rasa ada bau yang strong gitu ya. Nah, dengan kita kolam terpal dan dengan bioflok itu alhamdulillah pasar menerimanya dengan sangat baik, dan feedback seperti itu lambat laun dapat kita sharing dan edukasi bahwa dengan metode bioflok hal-hal yang tadi disampaikan itu bisa tereliminir gitu. Dalam menjalankan bisnis gue di DW Farm, pasang surut udah pasti ada. Jadi di awal-awal ada nggak tantangan-tantangan yang berat? Ada banget. Jadi tadi background gue sebagai banker gitu ya, di industri banking and finance, terus di perusahaan yang TBK dengan semua sistem yang bisa disampaikan sangat terbuka, transparan. Terus komunikasi kita juga terstruktur gitu ya. Nah, untuk di pertanian, perkebunan dan juga perikanan kita banyak bersinggungan dari mulai pembibit, dari mulai sesama karyawan yang ada di sini dengan strata pendidikan yang berbeda. Tentunya sempat ada
tantangan-tantangan dalam aspek komunikasi dan ekspektasi. Tapi kembali lagi, saya menempatkan diri bahwa oke, ini something yang new buat saya pribadi. Nah, untuk something yang new, hal yang positif adalah everyday is a learning. Setiap hari itu pembelajaran. Jadi saya belajar kembali bagaimana berkomunikasi yang efektif dan efisien, bagaimana bisa menyampaikan apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di hati saya kepada semua karyawan yang ada di sini dengan latar belakang yang sangat berbeda, dan banyak sekali kesabaran itu diuji. Nah, dari poin-poin tantangan itu saya melihat dengan perspektif lain, jadikan setiap langkah, walaupun langkah kecil maupun langkah yang terlihat small step, sebagai sesuatu yang meningkatkan semangat kita. Jadi saya membagi kemenangan-kemenangan kecil. Contoh misalnya saat musim hujan sangat baik untuk tanaman kita. Tapi dengan musim hujan juga ada yang namanya jamur, ada yang namanya hama-hama bermunculan. Nah, hal-hal seperti ini kita sikapi dengan small winning tadi. Kita lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana untuk treatment tanaman yang terkena jamur, bagaimana penyerangan hama, bagaimana kita menggunakan teknik-teknik pengendalian hama secara baik dan secara bersama-sama dengan tim. Nah, jadikan small win itu sebagai dorongan untuk setiap hari lebih baik daripada hari kemarin. Nah, hal itu yang terus berkembang dan alhamdulillah menambah ilmu kita semua di sini, menambah kesabaran kita semua di sini, dan akhirnya kita senang banget produk itu bisa kita hantarkan kepada konsumen, dan konsumen suka dengan produk kita. Di luar sana kita berkompetisi dengan berbagai macam pilihan, tapi alhamdulillah buat kami pribadi atau buat gue pribadi, jika barang kita atau produk kita bisa diterima dan barang itu yang dikonsumsi, itu sangat membahagiakan buat kita karena effort kita terbayar di situ. Terbayar bukan dalam hanya sisi finansial atau komersial gitu ya, tapi juga ini something atau sesuatu yang dikonsumsi oleh orang lain. Dan kita budidayakan ini dengan hati, dengan kesabaran, dan ini bisa diterima dan ini mendapatkan tempat di konsumen kita. Itu yang membuat kami di DW Farm merasa terapresiasi, dan hal itu secara pribadi buat saya sangat rewarding. Nilai-nilai yang kita junjung di DW Farm atau value, yang pertama, kita eksis di sini untuk bersama dengan alam. Jadi kita bersahabat dengan alam, kita mempreserve atau kita berkesinambungan dengan alam. Jadi yang kita budidayakan adalah barang hidup atau makhluk hidup. Tentunya seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan atau kebutuhan dari barang hidup tersebut juga meningkat. Nah, disinilah value itu eksis. Jadi artinya bagaimana kita ngopeni. Gue dari keluarga Jawa dengan filosofi bahwa kita itu hidup itu harus bermanfaat. Nah, bermanfaat tuh bukan hanya terhadap sesama tapi juga terhadap lingkungan. Bagaimana kita bisa mempreserve, bagaimana kita bisa meningkatkan value. Nah, itu kita terapkan di DW Farm. Untuk value secara corporate tentunya menghasilkan produk yang berkualitas dengan teknik budidaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus berkesinambungan. Artinya berkesinambungan juga dengan lingkungan sekitar di mana kita berpijak di sini, dan tentunya harus memberikan manfaat. Harapan DW Farm ke depan untuk pertanian di Indonesia dan perikanan di Indonesia untuk dapat terus maju
menjadi tulang punggung untuk pemasok suplai pangan di Indonesia. DW Farm juga terbuka untuk bisa bekerja sama di kemudian hari, karena kita memiliki mitra, kita memiliki jalur distribusi, kita memiliki buyer dan pembeli. Jadi harapan ke depan bisa bermitra dengan petani-petani yang juga membudidayakan buah-buahan, sayur-sayur dan juga perikanan yang seperti kita, dan kita sama-sama untuk masuk ke pasar yang lebih besar. Karena dengan 270 juta penduduk di Indonesia, itu sebuah market yang sangat besar. Dan jika kita bisa bersatu padu dan kita bisa bersinergi, insya Allah untuk ke depan kita bisa sama-sama memberikan kontribusi bagi Indonesia. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton sharing gue. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Hitsco TV. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak Hitsco TV. Sampai jumpa.